Saya tanya sama abang satu hal. Abang sekarang menyembah siapa? Bagaimana? Abang sekarang menyembah siapa? Saya percaya Yesus itu Tuhan saya. Kasih. Yang Anda sembah siapa? Tuhan Yesus. Baik. Nah, tahukah Anda, Bang, Yesus menyuruh menyembah siapa? Bagaimana? Tahukah Anda Yesus menyuruh menyembah siapa? Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan ikuti aku. Berarti Salah. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Yesus saya menyuruh menyembah Tuhannya. iya, saya kan bilang gini, sebagai seorang Katolik, Tuhan Yesus kan bilang begini, barang siapa untuk menyelamatkan dan ikutilah bersama aku, katanya begitu. Bilangnya seperti itu. Jadi, sebagai seorang Katolik, saya percaya untuk keselamatan ikutilah Yesus, begitu. Jadi, ini pertanyaan Baik, saya, gini Bang. Ini Bang, sebentar saya tanggapi dulu. Anda kan diajarkan romo Anda atau pastor Anda dalam kekatolikan untuk menyembah Yesus. Padahal Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Allah. Tertera dalam kitab Katolik. Nih, ya, saya punya kitab Katolik. Ya, di Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kata Yesus. Kepada Dia saja engkau berbakti. Makanya saya bilang, ya, Katolik itu pembangkang Yesus. Yesus menyuruh menyembah Allah Tuhannya Yesus, malah Yesusnya yang disembah. Gitu. Bukan. Ini salah konteksnya. Wah. Kalau Katolik atau Kristen pembangkang Yesus itu salah, Bang. Yang salah itu pada orangnya. Semua orang tuh punya pengetahuan, punya ilmunya masing-masing, Bang. Jadi kalau misalnya begini, saya kan awam, Bang, ya kan? Saya kan orang awam. Saya ini orang awam. Jadi pengetahuan saya itu tentang agama itu minim. Jadi pantaslah Bang Ustadz selama ini kan selalu menjudge orang tuh ya karena sama sesama kaum yang kurang nyambung gitu. Kayak saya ini saya mengakui kalau untuk pengetahuan Gini, agama Bang. sama halnya saya sabar. Sama halnya ini contoh ya Bang ya. Di tempat saya ngomong tentang muslim beda kalau saya ngomong tentang yang agama muslim kayak ustadz, kayak haji itu pengetahuannya lebih tinggi. Kalau saya ngomong pengetahuan orang muslim kayak orang muslim awam yang sepengetahuannya itu sama dengan saya, bodoh juga Bang. Bodoh. Baik. Iya. Gini, Bang. Jadi nggak usahlah kita menyalahkan agama Gini, orang Bang, lain. ya. Di dalam kekatolikan, ya, Anda diajarkan untuk mengikuti Yesus, betul? Betul. Yesus bersunat di hari ke-8, kamu sunat nggak? Bagaimana? Yesus disunat hari ke-8, kamu sunat nggak? Yang setahu saya Bang, Kagak sepengetahuan kan? Hah? Tuhan Yesus, Kagak kan? Nah, Tuhan Yesus itu memang betul sunat. makanya pembangkang Kristus kalian tuh, pembangkang Yesus. Bukan pembangkang Bang Ustadz. Salah kalau seperti itu. Jadi ini contoh ya. Ini contoh. Sekarang saya tanya ke Bang Ustadz, ya kan? Sekarang saya tanya, boleh? Apalagi kamu nanya apa? Ya, mantap. Saya senang kayak gini. Gini ya Bang ya. Muhammad mengajarkan untuk menikah, ya kan siapa? Nabi Muhammad. Kan istrinya banyak, ya kan? Istrinya banyak berapa ya? Terus? Kurang lebih 40 atau 50 orang gitu, ya kan? Apakah orang muslim? Hoax. Berapa? Hoax, bukan segitu. Nanti baca lagi kamu. Oke. Salah lah mungkin saya. Yang penting yang intinya itu lebih dari satu lah. Kalau lebih dari satu kan udah banyak. Sekarang saya tanya, Bang Ustadz punya istri berapa? Dah, itu aja pertanyaanmu. Ya, Bang, sekarang pertanyaan saya gini, Bang Ustadz Yusufi ini istrinya berapa? Baik. Oke. Kalau dalam Ya. Islam ya, batasan seorang muslim
Hah? itu pun bisa berlaku adil, menikah 4 paling banyak, kan kayak gitu. Wih, mantap. Oke? Hah? Nah, di dalam Muslim itu istri itu boleh 3, boleh, boleh, tapi yang mampu adil. Tapi Tuhan tetap satu saja. Coba di Katolik, istri cuma 1, Tuhan boleh 3. Dibalik. Ini bang. Ini. Kalau poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan boleh gitu. Ah, kutanya samamu, kenapa istri cuma 1, Tuhan boleh 3, kenapa? Itu konteksnya itu sudah salah bang. Itu konteksnya sudah salah. Itu konteksnya udah. Bentar dulu, jawab dulu kamu. Kenapa Tuhan boleh 3, istri cuma 1? Sekarang saya pertanyaan saya gini, oke, sekarang saya mau nyambung ya, mau arah ke sana ya. Kan gini bang. Jawab dulu pertanyaan saya, kita kan TikTok. Dulu. Sabar, iya makanya Kita saya kan mau jawab TikTok ini. aja. Ya. Kenapa di Kristen istri wajib 1, Tuhan boleh 3, kenapa? Kita mau nyambung ke situ. Makanya mau nyambung ke situ bang Ustadz. Sekarang gini, sebelum saya nyambung ke situ, saya timbal balik dulu, saya bertanya lagi ke bang Ustadz. Boleh nggak? Ya kan, ini kan menurut ajaran kita punya nabi masing-masing, kita punya Tuhan masing-masing nih, ya kan? Ya, tinggal ribet amat kamu, tinggal dijawab kan? Nah, sekarang gini, istri boleh 4 ya? Boleh 4 ya? Itu menurut ajaran Muhammad. Itu menurut ajaran Muhammad, istri boleh 4. Terus? Apa enggak manusiawi bang itu? Boleh 4. Gini, ya. Kalau menurut ajaran Nabi Muhammad, ya. Benarkah? Menurut ajaran Nabi Muhammad, ya. Menurut ajaran Nabi Muhammad, ya. Istri boleh 4 kalau berlaku adil. Berlaku adil. Boleh lebih dari 1, 2, 3, 4, kan kayak gitu, ya. Terus kenapa di tempat kamu, ya, istri 1 saja, Tuhan kenapa boleh 3? Kalau di Islam nggak boleh Tuhan 3. Tuhan harus 1. Istri boleh sampai 4. Tuhan harus 1. Istri boleh sampai 4. Nah sekarang di tempat kamu kenapa? Istri boleh wajib 1. Tapi Tuhan boleh 3. Kenapa? Kenapa? Kenapa boleh 3 Tuhanmu? Bukan soal Tuhannya boleh 3 bang, bukan seperti itu. Ini pengetahuan yang salah, maksudnya cara berpikir kita tuh yang salah. Lah, cara berpikirnya kita, iya. Kayak gimana? Kan gini, poligami bang. Tuhan boleh, poligami bukan, istri kagak boleh di tempat kamu. Jawablah. Lah bang Ustaz, salah seperti itu. Inilah ajaran-ajaran yang kalau yang seorang makanya ustaz itu mengajar. Kamu nggak waras. Tuhan boleh 3 tuh ajaran nggak waras itu. Pengetahuan itu menjelaskan itu tuh salah, cara menyampaikan itu salah. Nanti dipikir itu kan kita kan nggak tahu caranya tuh seperti apa berpikir, maksudnya menjelaskan itu seperti apa dengan kalimat supaya. Ya kayak gimana? Kayak gimana Tuhanmu 3 itu kayak gimana? Jelaskan. Sabar dulu gini ya Bang Ustadz ya. Ini saya mau kasih tahu ini. Kita ini kan kayak Indonesia lah. Yang pertama, yang paling di bawah lah. Dijawab dulu. Ada bupati, ada gubernur, ada presiden, gitu, ya kan? Saya jawab dulu. Menurut ini sepengetahuan saya ya, kayak Roma, kayak dulu pada zaman dulu seperti itu bang. Jadi pemimpin itu dia beda-beda begitu. Ada tingkatan tertinggi, ada tingkatan terendah begitu. Jawabannya mana? Hah? Jawabannya mana? Kamu Bang Ustadz tadi bilang kan Tuhan itu kan ada 3. Nah, begini bang ya. Kalau menurut ajaran saya sih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Tuhan kan? Boleh 3 tuh. Istri boleh cuma 1. Kenapa Tuhan boleh 3? Malah cerpen. Apa yang cerpen? Enggak macam-macam kah? Kenapa? Sabar dulu. Jaringan saya kah? Jelaskan dulu lah. Kenapa Tuhanmu boleh 3? Poligami Tuhan boleh kenapa? Bukan poligami Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus dia
Tuhan Yesus itu dia punya kayak ada yang lebih tinggi lagi, Apa? ada lebih tinggi lagi daripada Tuhan Yesus. Itu Bapaknya, begitu. Terus? Ya, bukan semuanya itu. Ya, kami percaya bahwa di atas Tuhan, di atas kami. Iya, kayak gini ya, kita mau menjelaskan. Saya orang apa, Bang? Saya mau cerita nih. Gini. Ah, Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika menyembah, ketika kita menyampaikan kita punya apa, kayak kita punya kekurangan, kita punya keluh kesah itu kepada Tuhan, ada Bapaknya, begitu. Tuhan itu punya Bapa, begitu. lah kenapa? Iya, alasannya kenapa? Istri cuma satu, Tuhan boleh tiga, boleh poligami Tuhan tuh kenapa di tempat kamu tuh? Alasannya Ada- kenapa? Poligami Tuhan tuh boleh. Bukan poligami Tuhan, Bang. Bukan poligami Tuhan. Kami semua percaya bahwa itu Tuhan kami, begitu. Tidak Ya iya, Tuhan Yesus pernah, tiga kan? sabar dulu. Tuhan Yesus Sampai pernah bilang tiga kan begini. Tuhan kamu tuh. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabar dulu. Ah. Ini kita sebagai seorang awam, saya tuh berpikir begini. Berarti Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus pernah bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti ada perantaranya di situ. Makanya kami percaya bahwa Tuhan kami itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Tiga kan? Kenapa Bukan poligami. kenapa istri cuma satu, Tuhan boleh tiga, kenapa kayak gitu? Ini bukan soal poligami Tuhan, bukan soal poligami Tuhan. Kami Ya percaya bahwa itu poligami Tuhan namanya. Poligami Beda Tuhan dengan itu. beda dengan istri, Ustaz. Beda dengan Istri kagak boleh dipoligami, tapi Tuhan boleh dipoligami di tempat kamu. Kayak gimana? yang secara tidak masuk akal itu sebagai seorang saya Yang kagak masuk akal itu kalau Tuhan boleh poligami sampai tiga. bukan poligami. Kami percaya bahwa Tuhan kami- Poligami Tuhan sampai tiga tuh kagak boleh, nggak masuk akal itu. bukan nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Jadi kami percaya bahwa ini bukan soal poligami Tuhan. Nah. Bukan soal poligami. Kami percaya bahwa Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kami percaya bahwa itu Tiga Tuhan kan? kami. Tiga kan? Kami percaya bahwa bukan Tiga poligami. kan? Kalau Tiga poligami kan? itu kita ini sama 4 istri, Tiga 5 kan istri, itu? 6 istri begitu, Ustaz. Iya. Makanya di tempat kamu istri cukup satu, Tuhan poligami boleh sampai tiga. Bukan soal poligami. Lah, Tuhan boleh dipoligami sampai tiga, istri kagak boleh cuma satu. Kebalik kamu. Sabar. Ini bukan soal poligami. Bang Yusuf. Ini bukan soal poligami. Kami percaya. Ini soal iman. Ini iman kami Iya. bahwa kami percaya bahwa Tuhan kami itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini soal iman. Nah, Ngerti tiga nggak? kan? Tiga kan? Ini bukan poligami. Sekarang Tiga saya kan tanya. itu. Bapak, Putra, Sekarang dan saya Roh tanya. Kudus tiga kan itu? Iya. Sekarang saya tanya, apa Tiga poligami? Sekarang tiganya Tuhan atau kagak? Sekarang saya tanya, sabar dulu. Sekarang saya tanya, Ah. kita ngerti dulu konteks dari poligami itu apa? Poligami. Sekarang Iya, saya tanya, saya poligami. mau tanya kamu. Saya tanya kamu. Bapak, Putra, dan Roh Kudus tiga-tiganya itu Tuhan atau bukan? Sabar dulu. Sekarang saya tanya dulu, sabar dulu. Jangan dulu kita melari ke yang lain. Sekarang kita mengerti Jawab dulu dari dulu, konteks jawab dulu, poligami. jawab dulu. Inilah yang salah. Jawab dulu. Inilah. Tiga-tiganya Tuhan kan? Kalau kami kecuali kami berzina kepada Tuhan kami, masuk akal. Kata poligami itu kita harus paham dulu, Bang Ustadz. Kita harus ngerti dulu kata poligami. Saya tahu penggunaan kosakata poligami itu apa itu poligami, beristri lebih dari satu. Kan kayak gitu. Ya, Iya. beristri Masa lebih kami- dari masa satu kami- itu masa kami poligami. lebih- Ya makanya ku bilang samamu, Ini bukan soal di istri, tempat ini kamu di soal Katolik kepercayaan itu, ya, di Katolik itu istri wajib satu. Tuhan poligami sampai 3 boleh. Kenapa Tuhan boleh dipoligami sampai 3 kayak gitu? Kenapa? Ini bukan kata yang paling tepat itu bukan poligami. Poligami itu ketika kita itu beristri atau berkeluarga lebih dari Ya satu. tahu, saya mau pakai kosakata itu. Kenapa? Emang?
Salah, kosakata itu salah. Enggak Ini apa-apa. ini Kalau soal di tempat keyakinan. kamu istrinya cuma satu, wajib satu, tapi Tuhan boleh poligami sampai 3, kenapa coba? Salah, Ustaz. Cara menggunakan kata Dijawab itu salah. dulu lah. Penempatan kata itu salah. Jawab dulu, Kepercayaan poligami. kami. Kenapa boleh poligami Tuhan sampai 3, kenapa? Inilah makanya yang disalahkan sama Ustadz Pi ini begini. Salah. Kita harus Kenapa ngerti sih? dulu konteks kalimat. Kenapa sih? Bukan Kenapa seperti sih itu. kamu Ya. kamu kesel kali dengan poligami? Kenapa coba? Bukan. Hah? Kamu tahu nggak Yesus itu hasil dari poligami loh? Bukan. Loh. Yang salah lagi. Tuhan kamu Iya. itu ya hasil dari poligami. Kalau tidak ada poligami di zaman dulu, hari ini Kristen nyembah tiang listrik. Salah. Ingat ya. Katolik nyembah Ini ya. tiang listrik hari ini. 13,7 orang ini, lihatlah apa yang disampaikan sama Ustadz Pi ini. Salah. Oh, ya Nggak ada iya. yang benar ini. Yang benar. Apanya nggak ada yang benar? Nih, saya kasih tahu nih. Tuhanmu itu hasil poligami. Nih, sebentar. Masa Biar Ustadz kamu mau bilang ngerti. kayak seperti ini? Ya, Salah. nih. Salah, Bang. Nih, Tuhan kamu itu hasil dari poligami. Nah. Nih, kamu lihat. Ya, kamu lihat. Ini kitabmu nih. Matius 1 pasal 1. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Abraham. Tahu nggak kamu istri Daud ada berapa? Saya nggak tahu. Nah, saya kasih tahu. Istri Daud itu ada 1000. Istri Daud itu ada 1000. Oke? 1000. Yang menurunkan Yesus istri keberapa? Istri ke-8. Bersheba. Bersheba ya istri ke-8 menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakeknya Yesus ya Yoakim. Yoyakim. Habis itu Yoyakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Andai Daud kagak poligami dengan istri ke-8-nya, hari ini kagak ada Tuhan Kristen. Hari ini Kristen nyembah tiang listrik. Bersyukurlah kamu ya dengan poligami itu. Karena apa? Sangat penting poligami itu bagi Kristen. Andai tidak boleh poligami, kagak ada Tuhan Kristen hari ini. Gimana sih? Bang, yang sampai muncul Tuhan kami Yesus Kristus, yang sampai Tuhan kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga sebagai manusia, kami percaya sampai hari ini, sampai detik ini sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, bahwa Tuhan kami Yesus itu dikaruniai oleh Bunda Maria sebagai seorang iman, sebagai seorang yang melebihi dari manusia, dan dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia. Kami percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan kami itu, kami tidak pernah membangkang ataupun memfitnah ataupun kami sudah percaya bahwa Tuhan kami itu Apa? adalah juru Hasil selamat dari kami. poligami gitu. Juru selamat kami. Makanya sampai hari ini, Itu doktrin kamu saya nggak bicara itu. Yang saya bicarakan poligami. Tuhan kamu itu hasil dari poligaminya Daud. Gitu. Walaupun Tuhan kami dari hasil dari poligami, tapi Nabi Muhammad itu memang Lalu kenapa kau mempermasalahkan poligami Nabi Muhammad, sedangkan Tuhanmu sendiri aja dari hasil poligami toh? Tuhannya aja hasil dari poligami, dan Tuhannya pun dipoligami juga olehmu. Jadi gini ya. Tuhan kalian tuh hasil dari poligaminya Daud. Sampai nongol Yesus kau poligami pula.
dengan 3 Tuhan. Oke, oke, Ada. oke, oke, Ustadz. Oke, sekarang gini ya. Oh. Sekarang Tuhan Yesus itu, Tuhan kami itu tidak beristri, Tuhan. Tuhan kami, Tuhan Yesus itu tidak beristri, iya kan? Sekarang gini, Siapa yang ngomong? Siapa ngomong Yesus itu beristri? Karena Muhammad langsung praktekkan langsung. Kalau memang Tuhan kami, Apanya? Tuhan kami hanya dari keturunan, tapi Muhammad itu langsung praktek langsung. Berarti Yesus itu impoten menurutmu gitu? Hah? Dia kagak beristri, jadi menurut kamu Yesus tuh impoten gitu? Hah? Terus kayak gimana? Apa gunanya coba? Apa gunanya coba? Apanya? Apa gunanya? Apa gunanya apa? Kalau dia tidak beristri, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya katanya teman-teman. Lah, iya kan gitu. Emangnya Yesus tuh impoten menurutmu? Ah? Ustaz, apa yang diajarkan Tuhan kami itu, menurut kami itu benar adanya, itu benar. Kami hanya sebagai pengikutnya itu selalu mengikuti ajarannya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan, itulah yang kami ikuti. Jadi gini, jadi Ustadz Bang Ustadz ini harus ikuti apa yang dibuat oleh Muhammad. Misalnya contoh begini, Muhammad istri 6, Yusufi ini, Bang Ustadz Yusufi ini harus istrinya juga 6 gitu, karena harus ikuti. Nggak masalah. Daripada kamu memikirkan Nabi Muhammad istrinya banyak, ya istrinya banyak, lebih baik kamu pikirkan Tuhanmu kenapa dari istri yang banyak gitu. Kenapa Tuhan kamu dah hasil dari istri yang banyak sampai 1000 tuh kenapa? Kenapa jalur dari istri ke-7 gitu Tuhanmu baru nongol gitu? Misalnya contoh ya. Ngapain mikirin Nabi Muhammad yang cuma sedikit istrinya? Daud itu istrinya 1000. 1000 istri ke-7 baru menurunkan Yesus. Macam mana? Terus kamu ngapain mikirin Kristen? Kalau saya nggak mikirin Muhammad, kenapa kamu mikirin Kristen? Kenapa kamu harus mikirin Yesus? Kalau kamu ya mikirin poligami, poligaminya Nabi Muhammad, lebih baik kamu pikirkan Tuhanmu dari hasil poligami masalahnya. Andai tidak ada poligami, Daud tidak berpoligami, ya hari ini ku bilang Kristen menyembah tiang listrik. Udah paham aku. Gak punya Tuhan hari ini Kristen kalau nggak boleh poligami. Ustaz, ya sudah. Gimana sih? Teman saya ini baru bilang, Bang Ustadz, sorry ya, teman saya ini baru bilang, yang 50 santri itu ajarannya. Oh ya, benar. 50 santri. Oh ya, itu benar ya, 50 santri ya. Lalu gimana dengan 300.000 pendeta? 300.000 pendeta tuh gimana? Itu benar. Nih. 300.000 pendeta cabuli anak di bawah umur tuh gimana? Itu Muhammad. Gimana nih? Itu Muhammad yang ajarkan yang 50 Nih. Lihat nih, ya 300.000 yuk. 300.000 korbannya. Kalau itu cuma 50. Kalau pendeta 300.000 tuh. Aduh. Jadi cuma 50 ya? Bang Ustadz, itu nikahkan aja mereka semua itu. Nikahkan aja, biarkan ikut sama seperti Muhammad, ya kan? Muhammad kan istri banyak. Ini ya. Gimana? Kamu sudah ini enggak? Kamu sudah ikuti enggak pendetamu? 300.000 loh korbannya. Tuh. Nih. Mana? Ya. Lihatkan. Ya. Nih. Mari kita baca data. 330.000 lebih korban merujuk pada laporan investigasi independen di Prancis
pada tahun 2021 mengenai skandal kekerasan seksual di lingkungan gereja Katolik selama 7 dekade. Gimana nih korbannya 330.000? Itu siapa itu pendeta? Siapa itu Ustaz? Siapa itu? Iya, pastormu kelakuan kamu. Tuh. Nih ada juga nih beritanya nih beritanya ada di Amerika juga sampai tuh. Tuh. Laporan 330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan A. Tuh. Gereja Katolik. Kayak gimana? Nah, terus. Enggak sedikit loh. Enggak sedikit loh, ini 330.000. Kalau yang di Indonesia kemarin cuma 50, masih sedikit itu. Ini 330.000 loh. Berapa tuh? 300.000 ya? 330.000. Iya, 300.000 korbannya. Ngeri kali, maniak kali itu rudal pastor. Pendeta Katolik itu gimana Ustaz? Yang jelas lah. Masa Ya. Pastor Katolik ini gereja Katolik nih. Ayo. gereja Katolik atau pastor atau Katolik, pendeta? gereja Katolik. Yang jelas pelakunya itu. Gereja Katolik ini gereja Katolik pelakunya. Salah, itu pelakunya itu bukan pelaku gereja. Pastor. Mana Paham? coba baca dulu Ustaz. Baca dulu. Pastor, ya. Nah, gimana? Pastor kamu korbannya sampai 330 kayak gimana tuh? 330 berapa? 330.000 anak. Itu pastor atau pendeta itu? Pastor. Di mana itu? Yang jelas lah. Di Prancis, saya nggak update di Prancis. Ya, di Prancis 330.000 anak ya habis gara-gara pastornya Katolik. Tuh. Ayo. Enggak, saya nggak update itu. Saya nggak update yang 330.000 itu. Maniak kali itu rudal pastor. Bukan soal maniaknya Ustaz. Jadi Ayo. begini Ustaz ya. Jadi itu Apa? kejadian itu di luar. Jadi kejadian itu bukan Apanya? sama menyangkal ya. Saya nggak bisa berdebat ini karena saya nggak update yang berita yang ini. Saya nggak Ya saya nggak makanya kamu daripada mikirin yang Islam 50, Nabi Muhammad yang istrinya sedikit, pikirin nih pendeta kamu ya, pastor kamu tuh 330.000 loh. Nah, itu pendeta. Itu pendeta. Ya, Jangan pastor Katolik. Bukan itu pendeta itu pendeta. Pastor Katolik pendeta ayo itu. tuh. Jadi gini Ustaz ya. Ustaz. Jadi gini ya. Apalagi? Kejadian itu saya nggak update karena mungkin kejadian Saya itu nggak di update. luar negeri. Jadi kan kita update. Jadi kan saya kurang update itu. Jadi gini Ustaz. Jadi yang 50 santri itu kita oke aja lah. Sedikit itu 50 Gimana kalau dengan pandangan- bandingan 330.000 nih. Jadi gimana kalau menurut pandangan Bang Kalau Ustaz itu, kalau 50 itu kecil sedikit itu. Kalau ini 330.000 loh. bukan soal sedikit Ustaz. Macam mana 330.000? Itu bukan soal sedikit Ustaz. Ya, Itu makanya kejadian itu- korbannya 330.000 loh. Yo, dari pastor Kejadian Katolik itu di tuh. Indonesia. Kejadian itu di Indonesia. Ayo. Tuh. Kita mikir gini, nggak usah kita mikir yang di luar negeri atau Ayo. kita mikir di Indonesia. Lah, dulu, untuk enggak, baiknya. Katolik itu kan ada juga di seluruh Ya. dunia. Iya. Bukan cuma di Indonesia Katolik itu. Gimana sih? Jadi kita nggak usah mikir yang di luar dulu. Kita mikir dulu di Indonesia ini masih Kita banyak nggak buzzer mikir, ini. kita nggak berpikir terjadi di mana, di luar atau di negara atau di luar, enggak. Tapi di agama Katolik ya ada pastor tuh 330.000 korbannya anak-anak. Kayak gimana? Bisa percuma Apakah ini. ajaran Katolik nih? Ya. Bukan. Saya kurang update. Saya nggak update yang ini. Makanya saya nggak berani berdebat untuk ini. Iya, daripada kamu memikirkan yang 50, kamu lebih baik pikirin ini, update dulu 330.000 korbannya oleh pastormu. Hah? Percuma yang update begini di luar negeri. Percuma. Ngapain kamu nyerang Islam yang cuma korbannya 50? Lebih baik kamu perbaiki internal Katolikmu
Yang korbannya 330.000. Nah, itu kan sama. Tuh. Karena kita itu sama saudara. Aduh, Kita kan yang- aduh, 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 aduh.